Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Di pengantar kajian Bulughul Maram ini kita akan mengenali bagaimana manhaj atau metodologi dari kitab Bulughul Maram. Saya sajikan ini pengantar atau muqaddimah yang ditulis langsung oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram di pembukaannya. Dan di sini saya sajikan Arabnya asli ya. Terjemahnya nanti saya bacakan atau sudah saya tulis. Makalah aslinya 27 halaman sudah dikirim ke Bu Nuri. Jadi nanti yang perlu bisa merujuk di sana ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis di sini, alhamdulillah ala ni'amihi dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladzina saru fi nusrati dinihi sayran hatithan wa ala atba'ihim alladhina warithu ilmahum wal ulama warathatul anbiya akrim bihim warithan wa mawruthan, amma ba'd. Fahadha mukhtasarun, maka ini adalah mukhtasar. Mukhtasar itu ringkasan. Jadi ringkasan nawage sakieu gitu. Yastamilu ala usulil adillatil hadithiyah lil ahkam syar'iyyah, yang isinya adalah pokok-pokok dalil hadis tentang hukum syariat. Jadi tidak akan ada di dalam Bulughul Maram ini ayat Quran kecuali yang merupakan bagian dari kutipan hadis. Beda dikit dengan Riyadhus Shalihin. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca Riyadhus Shalihin kan sebelum bahas hadis ada pengantar dulu ayat-ayat Quran. Kalau di Bulughul Maram nggak ada. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dianggap sudah hafal Quran. Maka dari itu contoh nanti bahas bab tayamum, bahas bab wudu, itu dianggapnya bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu apa itu ayat wudu, ayat tayamum, jadi tinggal langsung bahas hadisnya. Maka ini tugas semua pengajar Bulughul Maram sebelum membahas tema hadisnya, tentu bahas dulu ayat-ayat Quran yang terkaitnya. Lil ahkami syar'iyyah, tentang hukum-hukum syariat. Itu di kitab Bulughul Maram, silakan dibuka muqaddimahnya, terjemahnya. Jadi dalam kitab ini tidak dibahas khusus tentang akidah atau tentang akhlak ya. Yang ada pembahasan tentang hukum syariat. Hukum syariat berarti fikih ya. Jadi kitab Bulughul Maram ini kitab fikih hadis ya. Nah, beda dengan kitab fikih yang umum. Kalau kitab fikih yang umum itu biasanya hadis disertai dengan kesimpulan fatwanya sesuai madhab ya. Kalau madhab Syafi'i berarti fikih madhab Syafi'i. Kalau madhab Hanbali berarti fikih madhab Hanbali hadis. Lalu bagaimana fikihnya, kesimpulannya, analisanya. Nah, kalau Bulughul Maram tidak. Inilah yang menjadikan kitab ini terbuka dikaji oleh semua madhab ya,
termasuk kata Syekh Al-Basam di tanah Saudi sendiri yang notabene mayoritas mazhab Hanbali. Hanbali teh kalau di kitab Musalafi, kitab Bulughul Maram dijadikan kitab studi, ya, dikaji di masjid-masjidnya karena fokusnya di hadis, meski tentu tidak lepas dari latar belakang madhab Ibnu Hajar sebagai madhab Syafi'i. Harartuhu tahriran balighan liyasira man yahfaduhu baina aqranihi nabighan wa yasta'ina bihi talibul mubtadi wa la yastaghni anhu raghibul muntahi. Nah, ini kehebatan Bulughul Maram bagi pemula yang hendak menghafalnya, insya Allah akan bisa. Bagi peneliti pemula yang hendak merujuk dalil-dalil pokok ada, ya. Jadi dalam tema apapun, misalkan bentar lagi bab kurban atau bab akikah, ada ulur nih, dalil-dalilnya ada dan cukup, ya. Wala yastaghni anhu raghibul muntahi, tapi bagi peneliti yang sudah mahir ini kitab Bulughul Maram ini menuntut kepenasaran, membuat kepenasaran, ya. Membuat kepenasaran untuk diteliti lebih dalam. Jadi mengapa Ibnu Hajar pakai hadis ini, lalu hadis berikutnya sebagaimana nanti akan kita bahas, ya. Dan ini bagi kami, ya, peneliti menengah lah, ya, mahir mau belum, ini betul-betul membutuhkan ekstra, ya, karena meneliti hadisnya juga capek, ya. Sebetulnya sudah selesai oleh Ibnu Hajar, cuma bagi kita ini perlu lebih dalam lagi, ya. Kalau Ibnu Hajar selesai, ini Bulughul Maram ini kita tinggal pakai, sudah percaya dengan pilihan hadis-hadisnya, tinggal kita pakai. Kemudian waqad bayantu aqiba kulli hadits man akhrajahu minal a'immah li iradati nusil ummah. Aku selalu jelaskan di akhir setiap hadis siapa imam yang mengeluarkan hadisnya untuk niat nushul ummah. Nushul ummah itu kejujuran kepada umat, ya. Jadi jangan suudon, wah itu hadisnya doif, wah itu hadisnya nggak bisa dijadikan hujah. Masa Ibnu Hajar mau menyesatkan, ya. Yang paling banter beda ijtihad. Menurut Ibnu Hajar sahih, menurut peneliti kesininya itu tidak sahih. Jadi ketika Ibnu Hajar mengatakan wasohahahu, lalu kata Syekh Albani hadza dhaif, itu hanya perbedaan ijtihad saja, ya. Saya sering kasih contoh begini, kalau saya tanya, mohon maaf Gus Dur, menurut bapak-bapak, ibu-ibu, itu Gus Dur itu ulama atau bukan? Nanyanya ke orang NU, ulama atau bukan? Wah, kiai langitan, ya kan? Nah, itu ada perbedaannya. Atau saya tanya Pak Quraisy Shihab, ini Pak Quraisy Shihab ini layak dirujuk ilmunya atau tidak? Ya, bagi kalangan tertentu, wah enggak. Tapi bagi kalangan tertentu layak dirujuk. Nah, ini beda tipis, tergantung aspek memilihnya. Nah, maka di sini nanti ada jarah dan ta'dil. Kalaupun Pak Quraisy Shihab ada jarah dalam bab apanya, kalau dia menjelaskan apa tidak boleh dirujuk, ya. Tapi dalam menjelaskan apa dia boleh dirujuk. Nah, gitu ada perbedaan, ya. Kalau saya pribadi dalam tafsir beliau harus dirujuk. Kitabnya Kaidah Tafsir itu, kalau kata guru saya Pak Adianus ini, beliau itu benteng yang kokoh
untuk menahan gelombang hermeneutika, ya, karena beliau anti hermeneutika, anti liberalisasi Al-Quran. Cuma yaitu dalam masalah-masalah fikih antar agama, lintas agama, nah kita atau saya kurang sependapat, tidak dijadikan rujukan. Maka di kitab ini akan dijelaskan, dan diantaranya ada yang memakai istilah-istilah khusus. Fal muradu bis sab'ah, kalau disebut 7 imam, yaitu Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya. Ini kitab pokok hadis ada 7, ya, kutubus sab'ah. Wa bisittah, kalau disebut sittah ada istilah kutubus sittah, kitab hadis 6 pokok. Ma ada Ahmad, selain Ahmad. Man ada Ahmad, jadi Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kalau disebut khamsah 5, berarti selain Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kalau disebut 4, man ada thalathatal awal, yang selain 3 awal, berarti Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Wa bi thalathah, kalau disebut 3, man ada humul wal akhir, yang selain 3 awal dan akhir, berarti Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi. Wabil muttafaq, kalau disebut muttafaq disepakati kesohihannya, itu berarti Al-Bukhari wa Muslim. Wa qad la adzkuru ma'ahuma ghairahuma, terkadang aku tidak sebutkan yang lainnya kalau disebut Bukhari, Muslim. Wa ma'ada dzalika fa huwa mubayyan, selain itu maka dijelaskan. Apakah itu Al-Hakim, Ad-Daruqutni, Ibnul Jarud, ya, dan lain-lain, Asy-Syafi'i, ya. Itu semuanya disebutkan oleh Ibnu Hajar dengan rinci, ya, riwayatnya, agar peneliti menengah atau mahir merujuk, mengcross checknya, meneliti ulang. Silakan, kalau sebutlah perlu pembuktian, rujuk kitab-kitabnya. Ini cuma dulu belum zaman footnote kayak sekarang kan, bab apa, jilid berapa, nomor berapa gitu. Kalau sekarang kan begitu. Dulu belum zaman nomor-nomor. Bulughul Maram dikasih nomor juga bukan oleh Ibnu Hajar. Bulughul Maram dikasih nomor oleh ulama kesininya. Makanya kadang kita Bulughul Maram satu penerbit dengan penerbit yang lain itu beda, ya. Wa sammaituhu Bulughul Maram. Bulugh itu artinya sampai, al-maram itu tujuan, cita-cita. Min adillatil ahkam, ini isinya adalah dalil-dalil hukum. Wallah as'alu an la yaj'ala ma'alimna alaina wabalan, kepada Allah aku mohon agar tidak menjadikan apa yang kita ketahui sebagai bahaya bagi kita. Wa an yarzuqana al-amal bima yurdi subhanahu wa ta'ala, dan agar memberi rezeki kepada kita amal yang Dia ridhoi, yaitu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh mukhtasar itu ini, Pak. Ini hadis-hadis panjang menceritakan tentang safar Nabi, tapi oleh Ibnu Hajar dipotong saja terkait wudu. Ini di hadis nomor 52 hanya disebutkan dari Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW wudu lalu mengusap nasyah. Nasyah itu ini, ya, bagian depan rambutnya. Wa alal imamah, dan sorbannya, wal khuffaini, dan 2 sepatu, ya. Pesakit padahal aslinya panjang, jadi hanya dikutip sedikit. Seperti para mubaligh hari inilah, banyak kan hadis panjang yang dikutip sepotong saja. Atau kemudian nanti ditulis lagi di hadis nomor 63 padahal hadisnya sama, cuma yang ini mah dikutip tentang bagaimana mengusap sepatunya. Jadi kalau di atas wal khuffain, nah di sini dirinci, ya. Kata Mughirah bin Syu'bah, aku pernah bersama Nabi, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatawaddu'a, lalu beliau berwudu, fahwaitu li anzi'a huffaihi, ketika aku hendak membukakan sepatunya, kata Nabi, da'huma, enggak usah, fa inni adkhaltuhuma tahirataini,
aku sudah memasukkannya dalam keadaan suci, famasaha alaihima, lalu beliau mengusap bagian atasnya. Ini jadi dalil bahwa ketika wudhu boleh tidak mencuci kaki, cukup mengusap, ya bukan mencuci sepatu, mengusap sepatu bagian atas. Cuma nanti dijelaskan di fikihnya, khuf itu sepatu yang menutupi sampai 2 mata kaki. Kalau tidak, kayak sepatu dari Cibaduyut, itu bukan khuf, ya. Tapi pernah Nabi pakai sepatu yang pendek dan pakai kaos kaki, maka yang diusapnya sepatunya plus kaos kakinya sampai 2 mata kaki. Ini boleh. Kecuali kalau bapak-bapak pakai sepatu yang di bawah 2 mata kaki, nggak pakai kaos kaki, itu nggak boleh, harus dilepas. Nggak bisa setengah-setengah, ya. Fikihnya seperti itu. Nah, ini contoh. Jadi satu hadis panjang dipotong aja sesuai tema, ya. Kemudian contoh mukhtasar itu variasi matan hadis dituliskan perbedaannya saja. Contoh ini ada 3 hadis ini, ya, nomor 8, 6, 8, 7 ini aslinya ada 2 hadis, ya. Yang satu dari Muawiyah, yang satu nomor 87 dari Ali. Dari Muawiyah disebutkan al-ainu wika usahi, Rasul SAW bersabda, mata itu pengikat dubur. Faidha namatil ainan istatlaqal wika, kalau mata tertidur berarti pengikatnya lepas, artinya batal. Kemudian dalam riwayat Tobroni ada tambahan, wa man nama falyatawaddo, maka siapa yang tidur hendaklah wudu. Aslinya nyambung dengan atas, al-ainu wikau fa idza namatil ainan istatlaqal wika wa man nama falyatawaddo, begitu. Kemudian wahadi ziyadah, tambahan ini fi hadzal hadis, dalam hadis ini, inda Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud, min hadis Ali, dari hadis Ali. Ini hadis beda lagi, tanpa ada istatlaqal wika, ya. Jadi kalimatnya al-ainu wika usahi fa idza namatil ainan wa man nama falyatawaddo. Nah, jadi mata itu pengikat dubur, siapa yang tidur hendaklah wudu. Tapi kata Ibnu Hajar, wa fi kilal isnadaini dhafun, di dua-dua sanadnya itu dhaif. Kembali lagi ke hadis yang sahih yang di awal, nanti kita bahas bahwa para sahabat pernah tidur menunggu Isya, lalu mereka sholat tanpa wudu lagi. Tentunya ketika dipastikan tidak batal, nyari batal mah, ya. Dan memastikan batal itu apa? Nanti ada di hadis-hadis di bab tersebut. Kalau terdengar suara atau tercium bau, suara kentut atau baunya bau kentut, ya. Jadi kalau tidak, ini udah batal belum ya? Tapi seingat kita belum batal, ya berarti belum batal, ya. Harus ada yang lebih meyakinkan, ya. Jadi bukan tidurnya yang membatalkan wudhu, tapi apakah sudah batal atau tidak. Kalau ragu mau wudhu, ya silakan, kan wudhu itu bagus-bagus saja, ya, amal yang utama. Dan ini kasusnya ketika Nabi sudah qomat, Bilal tiba-tiba ada tamu yang mendesak, ya. Walau alam tidak disebut oleh Anas bin Malik, tapi lama tamu itu. Nabi ngobrol di juru, para sahabat dagis qomat dek balik kagok, ya. Sampai menunggu sampai tertidur, ya. Dan sampai atama itu sampai waktu ibu-ibu tidur. Ibu-ibu tidur rata-rata jam berapa? Jam 9 lah, ya. Sampai anak-anak dan ibu-ibu tidur jam 9 baru sholat. Nah, di sanalah Nabi SAW bersabda, ini sebetulnya waktu yang terbaik sholat Isya kalau tidak memberatkan untuk umatku, ya. Tuh, hadis itu kejadiannya setahu saya sekali, ya.
tidak dirutinkan. Dan tidak Nabi rutinkan. Kenapa? Karena memberatkan. Yang dirutinkan tetap di awal waktu ya. Hadis itu kan sering dijadikan dalil oleh bobotoh atau supporter timnas munaya Persib jeung timnas isa teh kan lowong kamarana aja teh pancen usah disama saya diakhirkeun. Padahal diakhirkan itu bukan karena lanjut timnas, karena ada tamu mendesak gitu ya, boleh diakhirkan. Dan itu tidak Nabi rutinkan. Tamunya juga tidak setiap tamu diakhirkan sholat ya. Banyak tamu juga Nabi ajak sholat di awal waktu. Kemudian dijelaskan kedudukan hadisnya. Contoh, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini rawahu Ahmad, riwayat Ahmad, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa hasanahu, beliau menilainya hasan, wa Ibnu Khuzaimah, juga Ibnu Khuzaimah, wa sahhahu, dan mensahihkan. Jadi artinya Ibnu Hajar menilai hadis ini sahih dan bisa diamalkan. Dan saya pernah tulis di Bulughun Taubah takhrijnya bahwa hadis ini memang sahih, jadi bisa diamalkan. Tidak bentrok dengan hadis sallu baina kulli adzanaini shalah, baina kulli adzanaini shalah, di antara 2 adzan ada salat, antara adzan dan qomat itu ada jeda. Jedanya salat 2 rakaat. 2 rakaat atau 4 rakaat? Ya boleh pilih, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Seperti qobla duhur boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Seperti ba'da Jumat, yang 2 rakaat ada, yang 4 rakaat ada, silakan pilih. Kemudian Ma'qil bin Yasar menjelaskan radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakanlah ala mauta itu untuk orang yang akan meninggal di antara kalian, Yasin ya, atau yang menjelang sakaratul maut ya. Dan ini nanti hadis-hadisnya dikuatkan oleh athar-athar sahabat, termasuk Subul Salam pun Imam As-Sunani penulis syarah ini, meski mazhabnya beda, beliau mazhabnya mazhab Ahlul Bait ya, mazhab Ahlul Bait Siga Habib Rizik Syihab kan. So Habib Rizik Syihabnya disebut Salafi bukan, disebut NU bukan gitu. Musuh kan itu kadieu itu musuh itu tanah kutip lah ya. Beda gitu, bukan musuh. Jadi disebut Nahdiyin bajuna bodas wae. Nya. Pernah lihat Habib Rizik Syihab pakai batik, Pak? Nggak pernah. Ya. Tapi tukang muludan gitu ya. Biasa tradisinya seperti Nahdiyin di satu sisi. Itu corak madhab yang lain. Ini riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi artinya Ibnu Hajar membenarkan, tapi bukan yang sudah meninggal. Kalau di kita kan tradisi yasinan yang sudah meninggal itu ada atharnya dari ulama-ulama dulu ya, dan dianjurkan, tapi sanadnya bermasalah ya. Bagi kami atau bagi saya yang yasinan buat yang meninggal itu doif hadisnya dan lebih kental pada tasabuhnya, tasabuh dengan tradisi orang tua dulu. Kalau yang ini ya, kalau meyakini hadisnya sahih ya silakan, bisa diamalkan. Tapi ada ulama menilainya doif. Nah itulah tadi perbedaan tipis dalam masalah menilai ini rawi ini bisa dijadikan hujah atau tidak. Atau pernah saya sering contohkan kan, kalau ada santri saya puntennya sanes ngahina taranalar Bulughul Maram, kan saya ngajar Bulughul Maram di pesantren. Taranalar pokoknya mana ujian teh punten teh paling gede 20 begitu. Lalu dia datang, Ustadz, barangkali Ustadz belum tahu itu
bapak anu meninggal dunia mau percaya atau tidak? Padahal dia bodoh, puntennya bodoh, kurang. Sopannya buat bodoh, kurang ya, kecerdasannya kurang. Lalu dia mengatakan, itu Ustadz anu meninggal dunia, Ustadz berita acan terang, ya kira-kira saya percaya atau tidak? Itu hadis itu persoalan seperti itu. Ya, ini rawinya lemah hafalan. Apakah yang lemah hafalan pasti berbohong? Nah, beda tipis. Ya. Kalau itu ada ditopang oleh berita-berita hadis-hadis yang kuat, makanya di madzhab Syafi'i itu dipakai hadis dhaif yang lemah hafalan, asal ada dasar hadis yang kuat. Atau apalagi, wah ini santri saya nggak mungkin berbohong, dan yang namanya berita meninggal itu susah waksnya, ya susah waksnya. Pasti santri saya juga teliti gitu ya dalam masalah begitu mah. Tidak teliti teh dina ngapalkeun Quran jeung hadis teh teliti. Ya kalau dalam masalah itu mah teliti. Jadi tergantung beritanya juga. Ini sudah ya tadi. Nah, bagaimana metodologi penulisannya? Manhaj tabwib. Ini ala nahji kutubil fiqh syafi'iyah. Metodologi Kitabul Maram itu sesuai kitab fikih madzhab Syafi'i. Kalau kita lihat silsilahnya, ini kata Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi ini muridnya Ibnu Hajar. Kata beliau, Bulughul Maram min adillatil ahkam faraghahu fi sanati 28 wa 800, diselesaikan oleh Ibnu Hajar tahun 828 Hijriah. Sekarang 1400 ya. Berarti kurang lebih 800 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu. Fi majalladin latif, dalam satu jilid kecil, qadra hajmi al-umdah, seukuran umdah. Umdah itu Umdatul Ahkam. Marrota ini 2 kali lipatnya. Lakhasa fil ilmam, meringkas kitab al-ilmam Ibnu Daqiqil Aid, tulisan Ibnu Daqiqil Aid. Wa zada alai katsiran, dan menambahkan banyak. Jadi Kitabul Maram ini seperti Umdatul Ahkam, seperti al-ilmam, ini kitab-kitab madzhab Syafi'i. Ya. Kata Imam An-Nawawi, di madzhab Syafi'i itu kitab pokoknya ada 2. Satu ini yang saya garis bawahi, Al-Muhadzab. 2, Al-Wasit. Ya. Al-Muhadzab ditulis oleh Imam Asy-Syirazi. Ya. Ini orang Iran. Tapi Iran di zaman itu Iran masih Ahlussunnah mayoritas, dikuasai oleh Ahlussunnah, beda dengan Iran hari ini. Kan Ahlussunnahnya dibantai ya. Adalah itu sejarah pendirian negara Iran ya, bagaimana Ahlussunnah dibantai. Atau seperti Irak kemarin Saddam Hussein meninggal dunia, itu kan langsung orang Syiahna kurang ajar kepada Ahlussunnah. Sedangkan Al-Wasit ditulis oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang terkenal di kita dengan Imam Al-Ghazali. Jadi Pak Bu, Imam Al-Ghazali itu yang kita kenal sebagai Imam Akhlak ya, Ihya Ulumuddin, atau disebut cenah banyak hadis dhaif di Ihya Ulumuddin. Itu jangan kita suudon nggak ngerti fikih atau nggak ngerti hadis. Justru kitab fikih yang beliau tulis, Al-Wasit dan Al-Wajiz, itu jadi kitab rujukan utama Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu akidahnya jadikan rujukan utama ya, ilmu kalamnya, akhlaknya jadikan rujukan utama, fikihnya juga dijadikan rujukan utama. Makanya di Malaysia itu guru besar itu disebutnya pemegang kursi Al-Ghazali, itu al-atas ya, disebut pemegang kursi Al-Ghazali. Nah, ini hierarkinya saya tulis bagan. Di awalnya dari kitab Imam Asy-Syafi'i, lalu dirinci
Al-Muhadzab Imam Asy-Syirazi dan Al-Wajiz atau Al-Wasit Imam Al-Ghazali. Nanti kitab Al-Wajiz ini disarah oleh Ar-Rafi'i, terkenalnya Al-Aziz Syarhul Wajiz Imam Ar-Rafi'i. Kalau yang Al-Muhadzab disarah oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi yang sering saya kutip syarah Sahih Muslim. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini kalau saya kan dulu S2 S3 meneliti tentang pesantren ya. Kurikulum pesantren di Nahdiyin itu kitab nomor satunya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ya. Lalu nanti diringkas jadi Khulasatul Ahkam. Ini kalau saya ngajar Bulughul Maram dulu di kampus ya, di STIP, semuanya dibuka karena kan sudah zamannya canggih ya, nggak pakai kitab begitu, pakai kitab ini. Anak-anak juga bawa laptop ya. Jadi Khulasatul Ahkamnya dibuka, Al-Muhadzabnya dibuka, Al-Majmu'nya dibuka, Ar-Rafi'inya dibuka ya. Dan kalau saya meneliti Bulughul Maram harus seperti itu biar nyambung. Nah, dua kitab ini diringkas jadi Al-Ilmam oleh Ibnu Daqiqil Aid. Kemudian kitab Ar-Rafi'i disarah diringkas oleh Imam Al-Hafidh At-Talkhisul Habir. Jadi Ibnu Hajar sebelum nulis Bulughul Maram nulis dulu itu At-Talkhisul Habir. Di tulisan-tulisan saya tentang Bulughul Maram banyak dirujuk At-Talkhisul Habir. Nah, dari sini kemudian lahirlah Bulughul Maram ya. Jadi kita belajar Bulughul Maram ini sebetulnya bertetangga ya dengan Nahdiyin ya, dengan apalagi kalau kita baca Al-Bassam yang madhab Salafi lah kalau di kita, atau Subulus Salam yang madhabnya Ahlul Bait. Nah itu mempertemukan ya, fikih itu dengan mengkaji Bulughul Maram itu mempertemukan nih. Hari ini Bulughul Maram itu sudah dijadikan kitab titik temu ya, titik temu berbagai madhab ya. Kalau Syafi'i ya memang intinya Syafi'i, tapi karena Ibnu Hajar tidak mengeluarkan fatwa Imam Syafi'inya, membiarkan kita meneliti, silakan independen, maka jadi titik temu setiap kali kita meneliti Bulughul Maram. Dan mudah-mudahan ya dalam kajian kita di masjid ini juga menjadi titik temu ya. Saya sering bilang ke jamaah saya, juga ke santri-santri saya ya, yang namanya fikih itu khazanahnya dari dulu setidaknya 4 madhab. Banyak sebetulnya, cuma yang abadi sampai sekarang 4 madhab. 4 madhab itu karena murid-muridnya yang abadi, karya-karya kitabnya yang abadi, itu 4 madhab. Sisanya habis di tengah jalan, dimakan oleh sejarah. Muridnya habis, kitabnya juga jadi nggak dipakai lagi, pesantrennya sudah nggak ada. Tapi kalau yang 4 madhab ini murid-muridnya masih ada, pesantrennya masih ada, kitab-kitabnya masih dipakai. Dan dari dulu para ulama tidak ada yang saling menyesatkan di antara madhab itu. Saling mengkritik ada, tapi kritiknya kritik membangun, koreksi, dan itu saling mengisi. Seharusnya seperti itu kajian fikih itu ya. Jadi tidak, kita kalau belajar Bulughul Maram tolong tahan nafsu untuk membid'ahkan. Ini bukan wilayah bid'ah ya. Ada beda-beda contoh kunut subuh misalkan, di Bulughul Maram nanti ada dalilnya kunut subuh. Dan itulah mengapa di mazhab Syafi'i ada kunut subuh. Termasuk juga ulama-ulama mazhab Syafi'i meneliti, cuma nanti bedanya tipis. Menurut kami ini tidak dirutinkan, menurut mazhab Syafi'i sebaiknya dirutinkan. Nah ini bukan wilayah bid'ah, ini hanya wilayah beda ijtihad ya. Jadi kalau kita belajar Bulughul Maram, belajar fikih, maka semangatnya harus semangat mempersatukan ya, bukan menegasikan, apalagi menyeragamkan. Kudu seragam, mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi yang madhab Salafi kudu seragam juga Salafi, nu madhab NU kudu juga NU KB, nu madhab Persis kudu juga Persis KB, nggak bisa lah ya, dari dulunya nggak bisa
yang ada saling menghargai. Jadi kita tahu, oh kalau salafi begini metodologinya memahami hadis ini, kalau madzhab syafi'i begini. Nah, mudah-mudahan itu bisa ya kita bahas, kita jelaskan dengan seadil mungkin, sesuai dengan adanya ya. Soalnya ini perlu saya tekankan, ada banyak ya masjid-masjid komplek, Ustaz kesini jangan bahas fikih. Kok nggak boleh bahas fikih? Beresnya saya sering ajak ngobrol, kenapa nggak boleh bahas fikih di sini? Ya karena fikih itu jadi sumber perpecahan. Nah itu salahnya. Justru dengan fikih itu jadi harusnya mempersatukan. Kita jadi faham. Oh nggak masalahnya ini begini. Nah itu salah ngajar fikih, nah berarti ya ngajar fikihnya tidak metodologis. Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana, dan ini masih banyak ya slide, saya takut terlalu panjang, udah jam 6. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sebelum saya tutup silakan kalau ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, saya akan berusaha menjawabnya. Mangga. Mangga. Tidak terdengar, satu, dan yang kedua tidak tercium, itu tidak membatalkan sholat. Bukan seperti itu, bagaimana Ustaz? Karena kan menurut saya sih sangat meringankan saya pribadi ya, pada saat saya merayakan lagi, bagaimana saya pribadi bisa melanjutkan sholatnya. Bagaimana dengan yang seperti itu Ustaz? Iya, terkait hadis. Jadi hadisnya begini kan, apabila sesuatu terjadi di perut kamu dan membuat kamu ragu, asup angin lah bahasa orang, dar-der-dor kan, sampai di usus juga sadak. Nah itu membuat ragu, apakah harus berhenti sholatnya? Kata Nabi, tidak usah hingga terdengar suara atau tercium bau. Itu fikihnya hingga betul-betul yakin keluar kentut. Jadi kalaupun tidak terdengar, kalaupun tidak tercium baunya, kalau memang merasakan ya kentut, ya udah itu udah batal. Kan kentut itu di hadis lain fusaun au durotun. Fusaun tefas, durotun tedrot gitu. Ya nu tarik, aya nu laun. Jadi kalau sudah pasti keluar dari lubang dubur, maka itu sudah batal meskipun tidak terdengar atau tidak tercium baunya. Kecuali nah ini ragu, ini udah keluar belum? Ledor tapi tidak terdengar suara itu dan tidak tercium baunya, ya udah lanjutkan. Ya. Yang diare kan sadawainya. Sadawa jaba diare, jaba asup angin gitu. Itu tidak usah batal wudunya. Begitu mungkin Bu. Berarti enggak konteksnya nunggu keluar dulu aja gitu. Iya, dipastikan. Karena di situ dia nggak tahu sudah keluar atau belum. Kalau sudah tahu berarti otomatis batal. Ya. Ada lagi, Mangga? Jadi nanti saya tidak akan pakai slide ya, lebih baik kita langsung kitab. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu pegang kitab itu. Yang belum beli aja Bu ya, panitia beli aja itu. Kita ada kurang lebih 20. Oh kalau 20 cukup ya. Nah. Yang nanti nggak kebagian foto aja lah ya, nama zaman di foto. Ya, Insya Allah memang idealnya itu 2 tahun itu kalau tiap minggu, ini kalau sebulan sekali ya mudah-mudahan 10 tahun beres lah. Yang sudah saya 2 tahun rata-rata kalau seminggu sekali beres ya, bahas Bulughul Maram itu. Ada lagi?
Mangga. Kalau untuk rujukan seperti tadi Ustaz Quraisy Habib, kan kalau kayak Ustaz bisa apa memilah-milahnya. Para awam gimana kan kayak kita mana yang bisa dirujuk dan mana yang tidak? Untuk orang awam menilai Pak Quraisy Shihab kembali lagi ke yadullahi ma'al jamaah. Ya. Kebenaran Allah, kekuasaan Allah itu ada pada mayoritas. Jadi kalau ada pendapat Pak Quraisy Shihab yang bertentangan dengan mayoritas ulama, udah kita tolak, gitu aja. Contoh jilbab tidak wajib, kan jelasnya. Boleh selamat Natal. Alhamdulillah ya, saya sugante keeng gitunya. Ustad dina YouTube teh jika Pak Quraisy Shihab, alhamdulillah tidaknya. Yang saya tahu Agim galak kene. Sadolid bahasa lama, Sadadi Hidayat, Sad Abdul Somad kan tegas, nggak boleh. Masa kita bilang selamat Allah punya anak? Ya kan kita yakin lam yalid walam yulad. Jadi pendapat beliau yang mengatakan boleh selamat Natal, wah itu bertentangan. Begitu saja. Jadi semua ustadz yang kita tahu misalkan itu ustadz, tapi ada pendapat yang nyeleneh, itu berarti bertentangan yadullahi ma'al jamaah. Ya udah kita tinggalkan, meski itu profesor, doktor dan sebagainya. Ya, begitu mungkin Mbak. Kalau kayak buat kita kan ya kalau ada yang nyeleneh kayak gitu, jadi meragukan yang padahal kata Ustadz kan. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau karena menyeleneh beliau, jadi kita meragukan keilmuannya, ya nggak apa-apa. Ya. Tidak jadi dosa, yaitu salah beliau sendiri gitu kan, kalau kita boleh menyalahkan. Cuma memang di hati kecil tetap saja kan, afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Jangan kita menyamakan orang Islam seperti pendurhaka, apalagi ini ulama. Jadi status beliau sebagai ulama, status beliau sebagai orang Islam biasa, ada sisi husnudon dari kita. Ya, jadi itu mah bagian dari adabnya lah. Ya, meskipun beliau atau saya meragukan, jadi ragu mau merujuk beliau ilmunya, ya nggak apa-apa. Tapi di hati kecil kita tetap saja ada penghargaan kepada beliau. Seperti Ibnu Taimiyah lah. Ibnu Taimiyah kan banyak mengkritik Al-Ghazali, mengkritik Ibnu Arabi dalam masalah tasawuf. Tapi beliau nulis di salah satu fatwanya di Majmu'ul Fatawa, Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Itu ada di Majmu' Fatawa. Raf'ul Malam itu mencabut hinaan dari ulama-ulama alam, ulama-ulama dunia. Kata beliau, kalau saya mengkritik Ibnu Arabi, kalau saya mengkritik Imam Al-Ghazali, itu adalah satu kritikan dari 1000 kebaikan. Jadi kita jangan lihat satu kesalahannya saja, tapi lihatlah 1000 kebaikannya. Ya contoh, punten ya, ibu-ibu kan menikih ke Agim, ke Ustaz Abdul Somad, gara-gara rumah tangganya. Saya bilang, cete, itu sudah mensolehkan ribuan orang, ya sudah membuat orang sadar dengan Islam jutaan. Tinggalin Abdul Somad babat, nah YouTube teh. Kalaupun ada nilai setitik, jangan rusak susu sebelanga lah. Dan nilai itu kan nilai ijtihadiyah kan, ya, normal lah, manusiawi. Jangan kemudian gitu jadi Abdul Somad gitu yang kanu morak ini kayaknya nyerian. Tidak demikian lah ya. Jadi kita tetap lihat sisi baik beliau. Atau dulu ketika almarhum Ustaz Kiai Jijaduddin MZ ya, ada sedikit lah yang beliau di ini jangan, itu kan beliau banyak menghipnotis ya ribuan orang, jutaan orang, makanya disebutnya juga ulama sejuta umat ya. Ada lagi? Cukup? Ya kalau cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita ditakdirkan kembali bisa berjumpa di kajian yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.